Kembali lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah menampilkan financial report, yaitu berupa balance sheet atau neraca dan laporan laba rugi. Nah, yang kedua nanti akan ada transaksi akuntansi yang untuk kasus ini saya akan membahas khusus pay invoice melalui payment. Nah, yang pertama sekarang kita masuk ke laporan dari neraca. Nah, yang pertama kita bahas itu di sini ada laporan neraca. Gimana cara kita nge-generate laporan neraca? Kita di modul accounting bisa langsung klik menu reporting, kemudian balance sheet. Nah, kita misalnya di sini pilih display debit and credit-nya, kita klik print. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Kalau template dari Odoo-nya ini bawaan internasional, jadi bawaan dari neraca itu ada aset dan liability. Sedangkan kalau misalnya kita ngikutin template dari Indonesia, itu tuh ada aktiva serta utang dan modal. Nah, nanti di aktiva itu di sini kan langsung ke chart of account-nya. Sedangkan kalau kita nanti aktivanya lebih lagi nih, jadi ada kas dan kas setara, piutang usaha, aktiva lancar, aktiva tidak lancar, sama aktiva tetap. Terus utang dan modalnya di sini ada liability sama profit loss, kan. Kita tuh nanti juga sama ada, cuma bedanya nanti kita ada hutang dan modal, habis hutang kemudian modal, habis itu si profit loss ini atau laba rugi tahun berjalan. Nah, sekarang gimana cara kita settingnya? Kita bisa balik ke menu Odoo lagi, ke menu financial report di configuration. Di sini ada account report, kita klik. Kemudian kita create. Kita masukin report name-nya laporan neraca. Sequence-nya kita masukin 10. Dia nggak punya parent karena nanti ceritanya dia jadi parent-nya. Itu type-nya view. Kemudian kita bikin lagi untuk induk-induknya tadi ada yang pertama aktiva. Kita masukin lagi ini 10. Dia preserve balance sign, jadi dia tetap positif bentuknya karena dia debit. Kemudian parentnya kita masukin tadi laporan neraca. Dia type-nya juga klik. Kita save lagi. Kemudian kita create lagi. Yang kedua tadi ada hutang dan modal. Kita masukin sequence 20 karena dia ada di bawah dari aktiva, parent type sama, laporan neraca. Type-nya view juga. Sekarang dia itu kita masukin bentuknya reserve balance sign karena dia tuh nanti kredit dan kita pengen dia sales positif. Sekarang kita create untuk anak-anak dari aktivanya dulu. Nah, yang pertama itu ada tadi kas dan setara kas. Sequence-nya kita masukin dia 10, parent-nya itu tadi aktiva. Type-nya kita masukin account type. Nah, kita display children-nya with hierarchy. Kenapa? Supaya nanti kelihatan chart of account-nya apa aja. Nah, account type untuk kas dan setara kas ini ada yang tipenya liquidity, yaitu bank and cash sama credit card. Kita select. Langsung aja kita save. Kemudian kita bikin lagi. Ada piutang usaha. Sequence-nya 20 karena dia di bawah kas dan setara kas. Kemudian parent-nya masih aktiva. Type-nya account type juga. Habis itu di sini piutang usaha ada receivable. Nah, ini dia. Kita select. Kita display children with hierarchy juga. Itu kita klik save. Itu anak aktiva yang selanjutnya ada aktiva lancar. Sequence kita masukin 30, parent-nya masih aktiva, type-nya account type, masukin aja, display children-nya sama, biar nunjukin cowoknya, chart of account. Dia itu ada current asset sama prepayment. Kita select, kita save. Bikin lagi ada aktiva, habis aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Sequence-nya tadi berapa ya? 40 berarti ya sekarang. Parent-nya masih aktiva lagi, type-nya account type, ini dikosongin aja. Supaya nunjukin chart of account-nya. Tipe dari aktiva tidak lancar itu ada non-current asset. Ya.
current assets ya. Kalau non current liabilities itu masuknya hutang jangka panjang, safe. Kita create lagi yang terakhir ada aktiva tetap. Ini masukin sequence 50, parentnya masih aktiva, kemudian type-nya account type, ini aja. Display children with hierarchy, ada fixed asset. Nah ini dia, kita select, kita save. Nah selanjutnya sekarang kita bikin anak-anak dari si hutang dan modal. Jadi yang pertama itu ada hutang, yang pertama itu di 10, kita masukin dia reserve balance sign supaya dia nggak negatif karena dia di kredit. Nah parentnya itu masuknya hutang dan modal, type-nya account type, view. Kita create lagi. Nah di sini baru masukin hutang lancar, sequence 10, reserve balance sign, parentnya hutang, type-nya account type, kita kosongin lagi. Nah ini kalau misalnya account type kita masukin children with hierarchy, jadi itu dia sub yang mau kita munculin chart of account-nya. Untuk hutang lancar itu ada payable. Nah ini dia, select, save, kemudian create lagi hutang jangka panjang. Sequence-nya 20, parent type-nya hutang doang, tadi kan hutang, kemudian account type, display children with hierarchy. Kalau hutang jangka panjang itu yang tadi non current liabilities. Kita klik save. Habis itu kita masuk lagi nih ke modal. Sequence-nya dia anak dari si hutang dan modal. Type-nya account type, tipenya children with hierarchy. Account type-nya itu ada equity sama current year earnings. Nah ini dua ini kita select, kemudian langsung kita save. Dan yang terakhir itu ada laba di tahun jalan. Sequence-nya 30, selesai, parentnya hutang dan modal, type-nya ini no detail. Jadi karena supaya kita pengen nunjukin angkanya aja. Terus type-nya itu ada, jadi rumusnya itu ada income sama income dikurang depreciation, expense, sama cost of revenue. Ya ini. Kita select. Sekarang kalau kita balik ke financial report, by type, bahan raca, aktiva dan hutang modal, aktiva anak-anaknya udah ada, hutang dan modal, ini hutang. Ya. Jadi tadi setelah aku coba, ternyata aku ada yang salah. Jadi itu tadi di aktiva tidak lancar, display detailsnya aku masukin display children-nya flat, nggak hierarki, udah aku ganti. Dan tadi di hutang lancar, aku lupa masukin current liabilities. Nah, sekarang karena udah aku benerin, kita coba untuk nge-generate si laporan raca. Caranya kita ke menu reporting, misalnya kita ke balance sheet, di account report ini kita pilih laporan raca. Situ kita masukin, kita klik aja print. Atau kita bisa pilih opsi display debit or credit. Kemudian kita klik report kita. Laptop saya seperti gini. Nah, jadi di sini udah bisa kelihatan ada aktiva, terus ada hutang dan modal. Jumlah keduanya udah sama, jadi bisa dikatakan raca kita udah balance. Nah, di sini juga untuk hierarkinya udah jelas, aktiva punya anak-anak kas dan para kas, hutang usaha, aktiva lancar, tidak lancar, dan tetap. Kemudian hutang dan modal ini udah ada hutang, modal, sama laba rugi tahun berjalan. Tadi kan kita bikin dia no details, jadi langsung angkanya doang.
Terus di sini kenapa kita tadi kasih reserve balance supaya dia nilainya nggak negatif. Kita pengen nilai currency tetap positif. Tapi bisa dilihat di sini aktiva sama hutang dan modal jumlahnya udah sama. Laporan keuangan selanjutnya yang akan kita generate di sini adalah laba rugi. Nah, jadi laba rugi itu gimana caranya kita sama kayak tadi. Jadi itu sebenarnya laba rugi kalau yang template bawaan dari si Odoo, coba kita kasih lihat. Profit and loss, print. Nah, kalau bawaan dari Odoo tuh kayak gini, cuma ada income dan expense. Sedangkan kalau misalnya di template dari yang biasa kita pakai di Indonesia sendiri itu, laporan laba rugi biasanya terdiri dari ada pendapatan, harga pokok penjualan atau HPP, kemudian laba rugi kotor, beban admin dan umum, kemudian pendapatan lain-lain, kadang ada beban lain-lain juga, kemudian laba rugi bersih sama ya udah itu. Nah, sekarang kita coba bikin financial report-nya itu untuk laba rugi. Jadi sama kayak yang sebelumnya kita klik create. Di sini kita bikin report laba rugi, sequence kita masukin dulu. Kemudian reverse balance sign. Yang ada parent type view. Nah, kayak gini aja. Terus kita save. Kemudian kita create lagi untuk anak-anaknya, ada yang pertama itu ada pendapatan. Sequence-nya 10. Kemudian dia harus reverse karena dia template-nya itu kredit kan. Jadi kalau misalnya di DB itu dia negatif, kita pengen nilainya positif semua. Nah, di situ parent type-nya laba rugi. Dia langsung account type. Kita di sini display children with hierarchy. Nah, pendapatan itu ada income. Nah, kita select. Aja. Kemudian kita save. Nah, yang selanjutnya setelah pendapatan itu ada harga pokok penjualan. Terus kita masukin sequence-nya 20. Terus masukin parent-nya tadi laba rugi. Dia kita masukin account type. Nah, ada apa aja di sini? Oh ya, display children-nya with hierarchy, account type-nya itu cost of revenue. Nah, ini dia. Kita save. Nah, selanjutnya kita bikin laba rugi kotor. Sequence-nya 30. Parent type-nya laba rugi. Kita masukin dia ini no detail aja ntar. Account type. Karena kita mau dia kayak cuma nampilin langsung angkanya aja. Nah, yang masuk ke dalam laba rugi kotor itu ada income dan cost of revenue. Sesuai yang sebelumnya tadi. Terus kita ya, kasih create lagi. Sekarang beban admin dan umum. Masuknya itu tadi ke sequence keempat, berarti 40. Habis itu parent type-nya laba rugi. Account type. Kosong, display children with hierarchy. Ada expense dan depreciation. Misalnya. Save. Terus kita masuk lagi selanjutnya setelah ada pendapatan lain-lain. Parent-nya laba rugi. Type-nya account type. Sequence-nya 50. Dia reverse karena dia kredit. Display children with hierarchy. Output type-nya itu yang masuk pendapatan lain-lain adalah sesuai namanya ya, other income. Kita select, kita save. Di situ create lagi. Untuk yang ke-6 berarti sekarang ada beban lain-lain. Di Indo itu biasanya ada beban lain-lain. Kita masukin sequence-nya 60. Ini account type. Parent-nya laba rugi.
kosongin aja. Ini kosongin aja karena sebenarnya di account tab ini harusnya ada other expense kan. Nah, cuma di sini dari audionya belum ada. Yang kita masukin dari datanya itu belum ada other expense. Kita bisa create buat kalau misalnya kita butuh, tapi karena nggak ada, jadi nggak usah. Langsung aja klik save. Itu kita create lagi yang ketujuh, ada laba rugi bersih. Ya, 70 reverse account type, parentnya laba rugi. Nah, kita masukin dia no detail sama yang kayak tadi laba rugi kotor, karena kita cuma pengen lihat total angkanya. Nah, yang masuk ke account type-nya itu yang sebelum-sebelumnya kita hitung ada income, cost of revenue, terus expense, depreciation, sama other income. Ada 5 kalau satu ya udah sesuai. Langsung aja kita select, terus kita save. Nah, sekarang kita mau nyoba dia untuk kita generate sama kayak tadi reporting, misalnya profit and loss. Kita pilih di sini laba rugi. Kalau misalnya kita mau nunjukin sisi debit dan kredit itu bisa langsung klik cek di sini juga. Tapi aku nggak mau, jadi langsung kita klik print aja. Ini belum diganti tadi lupa. Nah, save. Sekarang kalau misalnya kita generate lagi, nah sekarang angkanya udah kayak gini, udah ada pendapatan HPP laba rugi kotor, ini dikurang ini sama dengan ini, terus ini semua hasilnya ini. Bisa dilihat nih laba rugi bersihnya harusnya sama yang di balance sheet karena formulanya sama kan. Nah, udah kayak udah sama. Berarti laporan laba rugi kita udah berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba transaksi akuntansi, yaitu melakukan pembayaran terhadap invoice atau bill kita melalui payments gitu atau voucher. Nah, gimana caranya? Coba pertama kali kita tuh coba bikin bills dulu. Di menu vendor, kita klik bills, di sini kita create. Misalnya kita ke vendor Abdi Sejahtera, terus bill date-nya misalnya ya sekarang. Lah ya. Produknya misalnya kita masukin ini deh, yang paling awal, habis itu kuantiti misalnya kita masukin 30. Totalnya 270.000, diingat, habis itu kita langsung validate aja. Nah, statusnya di sini sekarang open kan. Sekarang kita ke vendor, kita lakukan payment, kita create misalnya di sini payment ke vendor tadi Abdi sebesar 270.000. Nah, jadi kita pilih opsi send money karena kita akan melakukan pembayaran. Kalau kita receive money, kita menerima pembayaran misalnya dari customer invoice. Kalau internal transfer itu antar kas misalnya. Kalau di tugas UTS kemarin, contohnya ada dari bank kita mau transfer ke deposito kita, itu maksudnya internal transfer. Nah, sekarang ini langsung aja kita masukin dan kita confirm. Jadi ada dua cara sebenarnya untuk ngelakuin, untuk nyambungin si payment tadi, si payment kita ke invoice kita. Itu ada dua cara. Yang pertama itu langsung ke invoice-nya sama payment matching. Cuma di sini aku mau nyontohin cara langsung ke invoice-nya. Gimana caranya? Kita ke menu vendor bills yang tadi. Kita ke vendor bills kita, ini 270.000. Nah, di sini ada nih outstanding debits, terus add payment kita yang tadi. Nah, kita bisa langsung klik add. Nah, sekarang amount due-nya udah 0, terus kita udah ada tulisannya kalau kita udah bayar, dan di sini statusnya udah berubah jadi paid. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih cara untuk membayar invoice pakai voucher atau with payments. Jadi sekian dari saya untuk tugas kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada masukan, saya akan sangat terima.